Pohon ini pada zaman sekarang, mereka menampakkan wujudnya layaknya seperti manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua sahabat pencinta misteri. Nah, oke, malam ini aku berada di sebuah lokasi, di mana lokasi ini ada sebuah pohon yang sangat besar dan juga dulu itu terkenal dengan keangkerannya. Nah, aku saat ini berdiri tepat di depan pohon ini. Nah, pohonnya ada di belakang aku nih. Kelihatan nggak di kamera? Ya, kelihatan. Nah, sahabatku semua, malam ini aku hanya ditemani sama Bang Sahwal. Nah, kita mencoba untuk explore malam hari, tidak membawa tim. Nah, kita hanya berdua dengan Bang Sahwal. Nah, semoga aja malam ini kita nggak dapat gangguan ya. Oke, di sini aku akan menceritakan sejarah pohon besar ini. Nah, untuk di daerah Kalimantan di sini disebut dengan pohon kariwaya. Memang dikenal pohon kariwaya itu disukai oleh makhluk astral. Nah, sahabatku semua, langsung saja aku ceritakan sekitar tahun 90-an. Pohon ini memang sudah ada, dan di sebelah pohon ini dulu pernah ada rumah. Itu sekitar tahun 90-an. Tadi aku sudah mendapat informasi sama pemilik rumah tersebut. Nah, sahabatku semua, ini adalah penampakan pohon kariwaya yang sangat besar. Nah, dulu di samping pohon kariwaya ini sekitar 10 meter ya, sekitar 10 meter dari pohon kariwaya ini terdapat sebuah rumah di mana pemilik rumah tersebut seringkali melihat bahkan mendengar kegiatan-kegiatan yang dilakukan layaknya seorang manusia yang melakukan sebuah kegiatan ya, seperti masak-memasak. Bahkan sering sekali pemilik rumah tersebut mendengarkan suara orang bercerita, suara orang sedang ngobrol. Nah, namun namun pemilik rumah tersebut tidak begitu menghiraukan dengan gangguan-gangguan semacam itu. Karena penghuni pohon ini tidak mengganggu dan juga tidak menakut-nakuti. Mungkin mereka hanya menganggap sebagai tetangga ya. Nah, oke sahabatku, coba kita masuk ke dalam pohon ini. Nah, sahabatku semua, wow, ini jalannya ekstrim banget nih. Bisa nggak nih kita masuk nih? Gimana? Banjir ya. Nah, di bawah sana tuh semuanya tergenang air, sahabatku. Nah, oke sahabat pencinta misteri. Nah, di pohon ini adalah bagaikan sebuah rumah yang sangat besar. Karena menurut informasi yang aku dapat dari pemilik rumah yang ada di sebelah sana itu, seringkali mereka mendengarkan kegaduhan di sini seperti aktivitas sehari-hari layaknya kita manusia.
mereka sering mendengar seperti bunyi-bunyi piring, bahkan suara orang ngobrol pun seringkali terdengar dari arah pohon ini. Nah, bahkan menurut informasi yang aku dapat dari beliau, di sini pun dulu seringkali mereka lihat seperti ada lampu tembok seperti lampu penerangan orang zaman dulu. Nah, beginilah penampakan pohon yang sangat besar ini. Nah, ini dia nih sahabatku semua. Nah, dan jujur sekarang ini pun aku merasakan energi yang cukup kuat. Dari arah pohon ini. Nah, sahabat pencinta misteri. Nah, ini aku berada tepat di samping pohon kariwaya ini. Nah, di sini sahabatku semua bisa melihat bagaimana besar dari pohon kariwaya ini. Nah, ini ada bekas tumbang nih. Nah, di sini kalian bisa lihat sekelilingan pemandangan pohon kariwaya yang cukup dikenal dengan keangkerannya di tahun 90-an, bahkan mungkin sampai sekarang ya. Cuma karena sudah nggak ada lagi orang yang tinggal di sekitar pohon ini, jadi kita nggak bisa mencari informasi tentang pohon ini pada zaman sekarang. Nah, ini sudah kayaknya sudah ada yang tumbang nih sahabatku semua. Nah, jadi bang, nah di luar ada bang sahwal yang jaga-jaga. Nah, seperti yang aku ceritakan tadi, bahwasanya dulu di sini seringkali didengar aktivitas layaknya aktivitas yang dilakukan oleh bangsa manusia. Mereka pun melakukan aktivitas tersebut. Bahkan dulu menurut cerita dari pemilik rumah tersebut, tadi beliau juga bercerita bahwasanya di pohon ini juga seringkali menampakkan sosok penunggu pohon ini. Hanya saja mereka menampakkan wujudnya tidak menyeramkan, hanya menyerupai bentuk daripada manusia. Terus terang saja saat ini aku merasakan energi yang begitu kuat. Nah, sahabatku semua, nah ini sebelah sini juga ada pohonnya ya. Mungkin ini anaknya ya. Nah, semua pohon ini sangat rimbun sekali. Tapi mereka di sini penghuninya baik ya, karena tidak pernah mengganggu orang yang tinggal di sekitarnya. Nah, tadi pemilik rumah tersebut juga bercerita, dulu mereka pernah melihat sesosok manusia yang berdiri di tangkai pohon ini. Cuma aku nggak tahu tangkai sebelah mana nih, karena kayaknya tangkainya banyak banget nih di atasnya. Nah, mereka menampakkan wujudnya
layaknya seperti manusia. Mungkin mereka mau bersahabat. Nah, tadi aja sahabatku, ketika aku menggali informasi dari pemilik rumah tersebut, aku sampai merinding loh mendengar cerita beliau. Bahkan mereka juga sering melihat sesosok anak kecil yang berlari dan bermain di sekitaran pohon ini. Nah, ini aku sampai merinding bercerita. Nah, untung aja malam ini aku ditemani sama Bang Sawal. Mana Bang Sawal, aman nggak? Coba Bang Sawal. Aman. Oke, kata Bang Sawal aman. Karena jujur terus terang aku nggak berani nih kalau hanya sendirian masuk ke dalam hutan seperti ini. Apalagi aku sudah mencerita maksudku apalagi aku sudah mendengar cerita tentang keangkeran pohon ini. Ini dia nih sahabatku semua, penampakan pohon kariwaya yang diceritakan oleh pemilik rumah tersebut. Nah, kalian bisa melihat nih bagaimana bentuk daripada pohon ini sangat rimbun sekali. Nah, tadi pemilik rumah tersebut juga bercerita bahwa di depan pohon itu mereka pun pernah melihat. Mungkin itu adalah sesosok dari pada penunggu pohon ini. Mereka bisa melihat aktivitas penunggu pohon ini sedang mandi di depan sana. Nah, karena di depan sana itu adalah anak sungai. Nah, bahkan konon menurut cerita di belakang pohon ini dulu ada sebuah kolam, di mana kolam tersebut hanya berukuran kurang lebih 3 kali 4 meter ya. Namun ikannya itu sangat banyak. Dan tadi mereka juga bercerita apabila mereka meminta izin untuk memancing di kolam itu, maka ikannya pun sangat banyak. Cuma apabila memancing di kolam tersebut kita harus meminta izin dulu, karena diyakini bahwa kolam itu adalah milik daripada penunggu pohon ini. Nah, ini dia nih sahabatku. Cuma sahabatku, kolam tersebut tidak bisa dipancing oleh orang lain. Apabila kolam tersebut dipancing oleh orang lain, maka ikannya tidak mau makan, sahabatku semua. Hanya tetangganya saja yang mereka beri ikan, dan itu pun hanya untuk dikonsumsi. Nah, ini udah belukar banget ya. Mungkin kolamnya masih ada di belakang situ, seandainya kita bisa ke sana. Cuma aku juga nggak berani, karena ini dia nih. Wih, dalam banget nih Om Bro. Udah, kita nggak usah ke sana, karena konon menurut cerita kolam itu berada sekitar 20 meter dari pohon ini. Nah, kemungkinan
letaknya di belakang sana, dan kayaknya kita nggak bisa menembus. Nah, sekalipun kolam itu masih ada, mungkin sudah nggak kelihatan ya, karena ini sekelilingnya sudah menjadi hutan semua. Nah, ini dia nih sahabatku semua. Oh, di atas itu batang apa itu? Itu kayaknya bekas batang pohon kelapa. Mungkin tumbang mengenai pohon ini ya. Nah, itu dia. Oke, sahabatku semua, jujur ini aku udah gak tahan nih. Nah, sekalipun tadi aku sudah meminta izin sama pemilik, sama penunggu pohon ini, tapi tetap saja aku merasakan energi yang cukup kuat karena mungkin aku tepat berada di bawah pohon ini ya. Nah, situ ada bangsa awal tuh menunggu. Nah, ini kayaknya bekas tumbang ya, mungkin karena angin ya, bisa saja ya. Oh, ini tempat apa ini sahabatku? Ini kayak Seperti ayunan, Bang. iya ya, ini kayaknya seperti ayunan ya. Coba kita dulu. Nah, ini seperti ayunan. Coba kita bisa naik, kita naik lihat di atas itu. Nah, kayak kasur ya Bang Sohal ya. Iya, kalau dari sini jelas ya. Dari situ jelas. Iya. Oke, coba kita lihat dari sebelah situ. Karena kata Bang Sahwal sebelah situ sangat jelas. Oke, kita keluar dulu. Waduh. Oke, aku ambil posisi dulu nih. Nah, wow, benar-benar nih, sangat jelas seperti ayunan ya. Nah, mungkin itu adalah tempat peristirahatan anak-anak mereka, mungkin anak cucunya. Nah, di depan sini adalah anak sungai. Nah, ini masih ada nih anak sungainya. Nah, disinilah dulu pemilik ke rumah tersebut seringkali melihat aktivitas seperti seseorang yang mandi ataupun suara seperti orang yang mandi. Bahkan mereka juga pernah melihat ada sesosok wanita seperti lagi mencuci pakaian. Oh, ini senternya redup gimana? Matikan dulu. Oke, kita matikan dulu senternya. Nah, oke sahabatku, coba kita ke sini. Nah, ini pohonnya sudah menjalar sampai ke sini nih sahabatku semua. Nah, itu adalah pohonnya di sana juga. Nah, itu sudah menjalar sampai ke sini nih sahabatku semua. Dan pohon ini sangat rimbun. Nah, oke, buat sahabatku semua pencinta misteri, mungkin sekian dulu penelusuran dari suasana desaku.
kita sudah sedikit bercerita tentang sejarah-sejarah pohon ini. Bagaimana dulu ada pernah seorang warga yang tinggal di dekat pohon ini. Gitu. Oke, sahabatku semua, mungkin sekian dulu ya penelusuran dari kami. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share. Dan akhir kata aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.